Perkenalkan, nama saya Susiani dengan NIM 0538989169. Pada bagian awal ini, saya akan menjelaskan struktur folder project pemrograman berbasis web yang saya gunakan. Di sini ada aset dengan image untuk latar belakang dari halaman indeks. Ada CSS untuk menyimpan stylenya. Dan di sini ada folder JS mengisi untuk isi data bahan ajar untuk dummy data dan stock up dan tracking app. Di sini juga ada indeks dan stock tracking untuk HTML-nya. Pada tugas 2 ini saya masih menggunakan Bootstrap, CDN Bootstrap untuk tampilan eh, layoutnya agar nanti bisa mobile view. Lalu diminta untuk menggunakan Vue framework. Saya menggunakan versi 2 yang saya letakkan di sini. Untuk fitur-fitur Vue.js ini nantinya bisa menggunakan data binding, directive, compute property, methods, dan watcher yang dapat digunakan langsung pada aplikasi tanpa instalasi tambahan sama seperti Bootstrap. Ini adalah halaman indeks HTML yang telah saya buat. Pada bagian utama halaman, saya membuat dua card menu menggunakan Bootstrap, Grid Stem, eh, dan icon Poawesome-nya untuk memudahkan pengguna mengakses fitur aplikasi. Di sini sebenarnya ada header menu, namun saya sembunyikan untuk eh, tampilan desktop agar terlihat lebih rapi. Namun ketika dibuka menggunakan mobile view akan terlihat seperti ini. Pada bagian halaman stok HTML ini, eh, di sini saya ada menggunakan fitur filter data stock. Saya menggunakan P-model agar setiap pilihan filter seperti UPBJJ, kategori dan sorting datanya dan stok kritis langsung terhubung secara reaktif dengan data di view tanpa perlu reload halaman. Dropdown UPBJJ dan kategori ditampilkan nih seperti ini. Menggunakan P4 dari data array, sedangkan kategori bersifat dependent sesuai pilihan UPBJJ. Selain itu terdapat fitur sorting berdasarkan judul, stok, dan harga, serta checkbox untuk menampilkan stok kritis menggunakan P-model. Terdapat juga tombol reset filter yang terhubung dengan metode Vue.js-nya untuk mengambil semua filter ke kondisi awal. Sini saya akan contohkan, misal saya pilih UPJ Jakarta, maka yang ada di Jakarta seperti ini. Kemudian ada pilihan wajib atau pilihan. Ketika saya klik wajib, kan ini. Dan untuk mensortir datanya, misal dari stok, maka dia akan mulai dari stok yang terkecil. Bisa ditampilkan tampil stok kritis adalah yang paling sedikit, yaitu itu 7. Kemudian untuk reset filter, semua data akan kembali seperti semula. Pada bagian ini saya menambahkan form tambah data yang terhubung langsung ke stock app.js menggunakan Vue. Setiap input menggunakan P-model agar data dapat diisi langsung tersimpan secara reaktif ke dalam objek form. Untuk field kategori, saya menggunakan dropdown dengan P4 agar pilihan nanti dapat diambil langsung dari data array seperti ini. Ini juga ada untuk input kode judul, lokasi rak, quantity, safety, harga, dan catatan HTML. Semua data ini dapat diisi melalui metode add data sehingga data nanti baru
data yang baru bisa langsung ditambah ke dalam tabel secara otomatis tanpa reload halaman. Saya akan contohkan seperti ini. Maka otomatis akan menambah di sini. Untuk halaman tracking DO-nya. Di sini saya membuat fitur tracking delivery order, di mana di sini terhubung dengan eh, file tracking apps.js-nya. Nantinya ini menggunakan vmodel agar data yang diketik nanti langsung tersimpan ke variabel search query. Kemudian diproses melalui metode search DO untuk menampilkan hasil tracking. Terdapat juga tombol reset untuk menghapus pencarian dan kembali ke tampilan kondisi awal. Lalu pada bagian ini, bagian form, untuk semua field, ini saya menggunakan vmodel. Untuk ekspedisi dan pilih paket, saya menggunakan V4 yang diambil dari eh, array secara dinamis. Kemudian untuk nomor DO, saya menggunakan metode getNext DO-nya, sehingga nanti tidak perlu pengguna mengisi secara manual. Selain itu, nantinya sistem akan, ketika paket nantinya dipilih, sistem akan menampilkan detail harga dan isi paket menggunakan compute property selected packet. Kemudian data baru akan disimpan melalui metode add.do sehingga nantinya langsung masuk ke daftar tracking tanpa reload halaman. Kemudian ini bagian list tracking status. Saya menggunakan vif untuk mengontrol tampilan, yaitu jika belum melakukan pencarian maka akan muncul pesan instruksi. Ketika sudah melakukan pencarian, data akan ditampilkan menggunakan V4 data filtering tracking sehingga hanya data yang sesuai nomor DO saja yang muncul. Saya juga akan menampilkan tampilan timeline pengiriman menggunakan V4 untuk setiap proses perjalanan barang, sehingga pengguna bisa melihat status pengiriman secara detail dan bertahap. Maka jika data nanti tidak ditemukan, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan menggunakan conditional rendering VIF. Saya akan praktekkan di sini. Jika saya klik cari, maka akan tampil data yang sudah ada di data dummy. Kemudian saya reset. Jika saya mengetikkan angka yang salah, maka di sini ada tulisan data tidak ditemukan. Eh, saya akan mencoba untuk men-tracking untuk dari data dummy sebelumnya. Maka ini status tracking dari nomor delivery order yang sudah dimasukkan. Kemudian saya akan mencoba menambahkan eh, data baru. Di sini otomatis akan 03 karena dia akan menggunakan sequence number. Saya akan coba ketika pilih paket, maka di sini ada isi paketnya, sudah ada harganya. Kemudian untuk tanggal, saya memilih akan tampilan oke. Dan ketika dicari, maka akan tampil seperti ini. Dengan waktunya yang saat ini di input. Dan otomatis untuk nomor selanjutnya akan berubah menjadi 004. Begitu selanjutnya. Demikian tugas 2 ini. Untuk file source akan saya kumpulkan dalam bentuk zip.
dan link YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya.